ini apa ya Mbak? Ya mungkin di pasar ini kan adanya di online, ya kan? Ada yang beli pakai online, jadi katanya ini sebagian ada yang berkurang, pemasarannya berkurang, juga pemasukannya juga berkurang. Jadi sekarang kebanyakan kan kadang udah telepon pakai online udah diantar gitu ya. Tapi ya ada yang masih mantap datang sini datang sendiri gitu. Jadi perbandingannya kerasa ya, iya, habis corona iya. Habis corona semua pada berkurang, juga mengalami pengerosotan gitu. Tapi ya alhamdulillah masih setara wajar gitu. Terus kira-kira beberapa pedagang ini gimana sih caranya biar tetap mereka itu tetap meyakinkan dirinya gitu untuk jualan walaupun di luar sana tuh sudah banyak yang online gitu. Iya ya, ini harapan ini pedagang juga pengennya tuh laris terus gitu ya, Mbak. Iya lah ya. Ini kita gimana ya minta kamu supaya pembeli itu dia datang ke sini dan merasa nyaman di pasar gitu. Iya. Dari sisi kebersihan juga saya rasa sudah gitu, juga ada petugas kan. Ya. Terus ini yang saya sayangkan tuh hanya mengeluhnya tuh sekarang rasa baru sekarang kok kalah sama Superindo, nah Indomaret tuh. Jadi pasar tradisional itu sekarang kok kebanyakan ya itu nilainya cuma mencatat dasar sendiri lah itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai sila pertama, yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana narasumber pertama kita yaitu Ibu Ida selalu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buktinya di saat pandemi COVID-19, Ibu Ida selalu tetap berjualan di tengah isu bahwasannya berjualan itu tidak akan laku karena pandemi COVID-19 ini warga tidak dilarang untuk keluar rumah. Jadi beliau percaya bahwasannya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Katanya rezeki itu sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan hal ini termasuk dalam kategori verbal, yaitu tetap percaya kepada Tuhan bahwasannya rezeki sudah ada yang mengatur. Boten malah ngomong Lampung sing Lampung jadi sering anu mulon dalam Banyumas gimana kita pasar ini lah tapi ya jelas ning jenenge ini jadi teman-teman, saya di sini akan menjelaskan inti dari sila kedua, yaitu mengenai Ibu Sinten. Jadi Ibu Sinten itu narasumber kedua kita yang menjelaskan tentang sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana ibu ini tuh tetap bersikap baik terhadap sesama walaupun ibu ini tuh sudah memiliki nama yang tinggi atau sudah dikenal oleh banyak orang melalui video yang diviralkan oleh pelanggan ibu tersebut. Dan dalam sikap ibu ini tuh termasuk ke dalam konotatif, yaitu sikap atau perasaan ibu ini yang selalu memiliki sikap yang baik terhadap sesama. Toleransi ini gimana? Toleransi antar pedagang atau toleransi sesama pedagang pembeli kan beda-beda ya. Misalnya ada maaf ya Pak, pembeli dari Cina kan nggak semua dari Jawa. Nah itu toleransinya gimana? Kebetulan gini ya Mas, tadi saya itu kan dua kubu. Saya kan pengurus di sini. Saya ngurusi musola dua itu. Tahun ini saya pasar dua lokasi yang meneng pada Rasu Baru yang Gombong ngebus terus yang Pianon itu Kabung Risati kalau
Kayak Mas Bagio nyonan kenal tau Mas. Nggih. Silakan. Maksudnya enak. Kembali ke narasumber ketiga, yaitu Mbah Sukir terkait adanya perbedaan suku di Pasar Beringharjo. Warga pasar tetap memperlakukan secara sama antar sesama suku atau berbeda suku, karena yang kita tahu kalau di pasar itu banyak perbedaan, entah itu suku yang Chinese atau yang Jawa, itu kan beda-beda. Nah, di praktek tersebut menunjukkan konsep konotatif, yaitu narasumber menunjukkan perilaku menghargai sesama antar suku maupun berbeda suku. Nah, di situ kita mengambil sikap dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Soalnya kan warung Mbak kan di dalam. Kebetulan di sini kemarin ya ada tamu dari Gus Miftah ada. Gus Miftah itu habis merokok. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali terkait dengan hasil wawancara narasumber yang ketiga, yaitu dengan Bapak Sukir. Dilihat dari sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari wawancara dari Bapak Sukir tersebut, beliau mematok harga di warungnya sesuai dengan budget konsumen. Walaupun warung tersebut sudah dikenal oleh kalangan orang penting, tapi harganya itu tetap terjangkau oleh semua kalangan. Jadi hasil dari statement ini yaitu merujuk pada sila kelima, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks kemakmuran. Jadi dalam praktek ini itu merujuk pada konsep konotatif. Sering dia syuting di sini. Iya. Makanya kalau Marisa meninggal loh. Jadi beliau juga ikut dalam agenda rapat bulanan yang diadakan oleh Paguyuban Ayam Tentrem. Jadi di dalam rapat tersebut mengadakan rapat untuk membahas kondisi pasar tersebut. Ketika ada perselisihan antara sesama pedagang, dan langkah utama yang dilakukan oleh Mbak Sukir atau Pak Sukir atau narasumber ketiga kita ini adalah melakukan musyawarah di antara pedagang yang berselisih. Jika tetap tidak mendapatkan titik temu, lalu dibawa ke Kamtib Pasar. Lalu jika tetap tidak ada, Pak Sukir ataupun pengurus paguyuban membawa permasalahan tersebut ke dalam ranah kepolisian. Baik, jadi pada praktik yang sudah saya sampaikan tadi terkait penjelasan narasumber, konsep tersebut masuk ke dalam konsep denotatif, yaitu narasumber menjelaskan secara detail bahwa beliau itu juga ikut serta dalam agenda rapat bulanan yang membahas tentang kondisi pasar tersebut. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Di balik layar. Ini tuh terus Kembali ke Dari balani I used to think that I was a fine enough.